Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Aulia Fauzia Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di semester 4 ini saya sedang melaksanakan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan di lingkungan sekolah dan juga bagaimana kultur sekolah di SMK Darul Mukminin. Kalau boleh saya tahu dengan Bapak siapa saya berbicara? Terima kasih Aulia atas informasi yang disampaikan. Nama Bapak Agustik, Kepala SMK YP Darul Mukminin Jakarta, yang beralamat di Jalan Matraman Raya nomor 177 Jatinegara Jakarta Timur. Sebagai kepala sekolah, kami sikap terbuka untuk menerima Aulia untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas-tugas kuliahnya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana struktur organisasi dan juga tata kerja di SMK Darul Mukminin sebelum dan saat terjadinya COVID-19 ini, Pak? Oh iya. Secara umum struktur organisasi pada saat ini, saat sebelum COVID maupun sudah COVID, di dalam tidak ada perubahan. Tetap artinya kita menggunakan struktur organisasi di mana sejak adalah yayasan, kemudian diturun ke bawah, kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah, kemudian di bawah wakil kepala sekolah, dilanjutkan dengan staf kurikulum, staf kesiswaan, staf humas, kemudian ada lagi namanya wali kelas, ketua program, baik akuntansi maupun perkantoran. Jadi tidak ada perubahan struktural, tidak ada perubahan sebelum COVID. Gunakan struktur yang tugasnya agak ada perbedaan. Selama COVID artinya sebelum COVID itu tugas yang sudah tersusun, kemudian setelah COVID ada terjadinya COVID ada perubahan tugas-tugas dari setiap masing-masing komponen itu karena kita beda cara menanganinya dengan pada saat tatap muka itu. Bapak bagaimana ya peraturan yang diterapkan di SMK Darul Mukminin saat terjadinya COVID-19 dan sebelum COVID-19? Jadi tata tertib yang berlaku sebelum COVID itu kita disusun dalam satu aturan di mana biasanya tata tertib itu ditandatangani oleh siswa sebelum begitu memang mereka awal masuk di sekolah ini. Jadi begitu mereka mendaftar, setelah diterima, mereka harus menandatangani tata tertib diketahui oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, di dalam tata tertib itu hanya berlaku beberapa sanksi, ada reward dan sebagainya yang misalnya siswa-siswa yang melanggar peraturan akan ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 dan kemudian melakukan skorsing dan sebagainya. Tetapi itu pada saat tatap muka pelaksanaan. Tapi selama COVID aturan itu tidak bisa diterapkan. Artinya bagaimana kita men-skor murid tidak bisa. Hanya kita mengingatkan siswa bahwa setiap pembelajaran ya tetap artinya selama proses pembelajaran tetap menggunakan pakaian seragam sekolah. Sama sebelum COVID dan sudah COVID sama aturannya walaupun belajarnya di rumah. Tetapi yang berkaitan dengan kehadiran kita tidak bisa memberikan sanksi. Karena mereka tidak absen, misalnya tidak absen pada saat belajar ataupun tidak ikut belajar, itu tidak bisa kita berikan sanksi secara langsung. Cuma bisa hanya mengingatkan kepada siswa tersebut bahwa supaya artinya diharapkan tetap mengikuti PJJ, ya. Karena tiap sanksi utamanya kita misalnya panggil orang tuanya, skorsing dan sebagainya nggak bisa. Paling bisa biasanya wali kelas mengingatkan ke orang tuanya. Mengingatkan ke orang tua ini anak ibu misalnya nggak berapa hari nggak ikut PJJ. Paling seperti itu. Hanya mengingatkan. Jadi
ada sanksi. Gitu. Dan memang selama COVID ini kan sanksi kan tidak boleh berlaku. Yang penting anak mengikuti proses pembelajaran dari rumah, hadir, absensi, mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu. Jadi tidak tata tertib hampir 180% tidak berlaku. Tata tertib yang sudah diterapkan sebelum COVID dan setelah COVID. Jadi tidak bisa diterapkan 100% seperti bagaimana mestinya. Gitu. Bapak, biasanya ada kegiatan tahunan apa saja yang dilaksanakan di SMK Darul Mukminin ini ya Pak? Jadi kita ada kegiatan, misalnya kegiatan Sinawisata, di mana kegiatan itu dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa. Itu biasanya dilakukan karena pembelajaran kan ada pembelajaran dilakukan secara tatap muka, ada juga pembelajaran di luar. Nanti dengan Sinawisata mengunjungi tempat-tempat seperti museum dan sebagainya, atau tempat-tempat yang bersejarah. Nah, itu juga pembelajaran, artinya pembelajaran dengan menggunakan secara observasi secara langsung. Artinya siswa mengamati secara langsung berkaitan dengan museum tersebut, tentang apa kegiatannya, kemudian misalnya museum pos, ya sejarah pos dan sebagainya. Nanti mereka setelah itu membuat laporan berkaitan dengan kegiatan Sinawisata tersebut. Dan juga ada kegiatan misalnya kalau dalam kondisi normal kita biasanya ada kegiatan perpisahan untuk kelas 12 ya. Tapi itu tidak wajib semua siswa ikut. Artinya yang memiliki kemampuan boleh ikut, yang tidak, artinya tidak ada kemampuan, tidak punya biaya dan sebagainya tidak boleh, tidak dipaksakan. Ada juga kegiatan yang di luar, misalnya kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Ini biasanya dilakukan untuk siswa-siswa yang baru masuk kelas 10. Nah, itu biasanya kalau kemarin itu dilaksanakan kan satu minggu setelah masuk. Artinya setelah masa orientasi siswa, kalau dulu namanya MOS, sekarang kan masa pengenalan lingkungan siswa, MPLS kalau sekarang namanya. Ya kan, itu setelah MPLS lanjut dengan kegiatan LDKS dan biasanya dilaksanakan selama 2 hari di luar. Biasanya berkemah mereka karena diberikan pendidikan mental, disiplin dan sebagainya. Itu kegiatannya. Bapak, kegiatan positif apa yang ada di SMK Darul Mukminin dan praktik-praktik pembiasaan seperti apa yang ada di SMK Darul Mukminin ya Pak? Ya, dalam rangka untuk mengembangkan budaya siswa ya, terutama di dalam bagaimana siswa misalnya mendidik karakter, tingkah laku dan sebagainya. Kita sering mengadakan kegiatan yang budaya yang sering kita terapkan, misalnya kalau masuk siswa di depan ruangan, di depan begitu siswa masuk biasanya ditunggu oleh guru piket menyalami siswa. Siswa biasanya mengucapkan salam kepada guru dan dijawab oleh guru dan sebagainya, mereka salaman. Dan kemudian juga itu setiap hari. Kegiatan-kegiatan lain misalnya kegiatan sholat bersama, sholat zuhur bersama. Nah, itu dilaksanakan setelah mereka pulang sekolah, biasanya pulang sekolah. Ada juga kadang-kadang kegiatan sholat duha, yaitu yang sifatnya rutin gitu ya, dilaksanakan oleh sekolah. Itu dalam rangka untuk mengembangkan spiritualitas siswa kita. Jadi itu. Dan juga sering artinya sekali-sekali kita mengundang narasumber dari luar untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Aulia Fauzia Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada semester 4 ini, saya sedang menjalankan kegiatan PLT, yaitu merupakan pengenalan lapangan persekolahan 1. Jadi tujuan dari PLT 1 ini untuk mengetahui kultur dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau SMK Darul Mukminin ini. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kultur dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Darul Mukminin ini.
Sebelumnya, kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Kurang lebih Ibu sudah mengajar 8 bulan karena memang Ibu termasuk guru baru di sini. Ya, jadi di sini itu kultur sekolah SMK Darul Mukminin jika memulai pembelajaran bisa diawali dengan doa atau membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jika pembelajaran daring seperti ini cukup mereka mengaji di rumah masing-masing, melanjutkan ayat yang sudah sebelumnya dibaca. Ada berapa kelas yang Ibu pegang, Ibu? Oh, Ibu memegang kurang lebih 6 kelas. Kalau di kelas 10 itu 4 dan kelas 11-nya ada 2. Ada 2. Apakah Ibu pernah mengajar kelas 12? Pernah, waktu tahun ajaran kemarin Ibu mengajar kelas 12 hanya untuk pendalaman materi saja. Itu tidak lebih. Kalau misalnya langsung belajar seperti kelas biasa tidak, belum pernah di SMK Darul Mukminin ini. Hanya pendalaman materi saja. Ibu kan setelah terjadinya COVID-19 atau Corona ini, apakah pendalaman materi tersebut tetap dijalankan atau tidak ya, Bu? Nah, untuk pendalaman materi kelas 12 itu biasanya kan ada di semester, bukan semester ganjil, tapi semester genap. Jadi, belum ada saat ini untuk pendalaman materi kelas 12. Begitu. Kalau tahun lalu itu emang ada, tapi adanya di semester genap, bukan di semester ganjil seperti sekarang. Begitu. Ibu biasanya saat mengajar itu, Ibu menggunakan metode apa saja? Metodenya yang pastinya kalau diskusi itu harus ada metode diskusi. Karena dari sana Ibu mengetahui apa yang mereka ketahui tentang teks yang akan diajarkan dulu. Misal mereka ada mengetahui sedikitnya tentang teks LHO. Misalnya, Bu, saya tahu tentang teks LHO, terus temannya lagi tahu. Jadi kita menggunakan metode diskusi yang pertama. Terus yang kedua, Ibu pernah menggunakan metode tanya jawab. Tanya jawab dulu sebelum memulai membahas materi. Udah seperti itu. Salah satu contohnya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup sekian saja Ibu pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu atas waktu luangnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fauzia Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di semester 4 ini, saya sedang melaksanakan PLTS 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yang bertujuan untuk mengetahui kultur dan juga hal-hal apa saja yang berkaitan di lingkungan sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai adik mengenai beberapa hal yang menyangkut lingkungan sekolah dan juga kulturnya. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, siapa nama adik ya? Nama saya Mutiara Wulandari. Baik Mutiara, apakah pernah mengikuti organisasi OSIS? Tidak. Ada apa saja ekskul di SMK Darul Mukminin? Ada ekskul futsal, voli, basket, keterampilan, paskibra, silat, merawis. Di antara ekskul tersebut, pernah mengikuti ekskul apa, Mutiara? Ekskul keterampilan sama voli. Kalau ekskul keterampilan itu seperti apa ya, Mutiara? Seperti membuat dari barang-barang bekas menjadi kesenian yang bagus. Kalau ekskul keterampilan itu dilaksanakan setiap hari apa saja?
Setiap hari Sabtu sehabis pulang sekolah. Kalau voli juga sama? Apa berbeda? Sama. Peraturan seperti apa saja yang diterapkan SMK Darul Mukminin yang kamu ingat, Mutiara? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai apung, tidak boleh memakai kaos kaki yang pendek, sepatu berwarna, tidak boleh memakai sepatu yang berwarna, tidak boleh memakai lipstik yang berlebihan. Kalau melanggar peraturan tersebut, sanksi apa yang diberikan sekolah? Kalau seperti datang terlambat, disuruh pulang. Fasilitas apa yang ada di SMK Darul Mukminin yang kamu ingat? Ada perpustakaan, lab komputer, UKS. Mutiara, bagaimana perasaan kamu menjadi lulusan angkatan COVID-19 ini? Bagaimana perasaannya? Sedih sih, belum bisa ikutin wisuda, perpisahan bareng teman-teman kelas. Padahal udah direncanain dari bulan-bulan lalu. Baik, itu saja. Cukup sekian dan terima kasih atas waktunya Mutiara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.